Shalom saudara, kalau kita ditanya, apa sih sebenarnya tujuan kita menjadi orang Kristen? Kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, apa sih tujuan dari kita menjadi orang Kristen tersebut? Mungkin sebagian orang berkata, aku ingin menjadi orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tujuan dari kekristenan kita adalah berkat. Mungkin karena tiap minggu kita mendengar berita atau firman tentang berkat, berkat, dan berkat. Itu pun menjadi satu kesimpulan atau tujuan buat kita bahwa kekristenan itu identik dengan berkat. Bahkan di 1 Tawarik 4 ayat 10, seorang yang bernama Yabes, dia berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu mungkin doa yang sering kita dengar, bahkan dijadikan satu puji-pujian yang kita panjatkan. Terus pertanyaannya, apakah tujuan berkat itu relevan atau menjadi satu tujuan utama dari kekristenan kita? Terus bagaimana dengan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Misalkan kalau kita ambil contoh tokoh Alkitab, seorang yang bernama Ayub, dia yang mengalami pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Apakah masih relevan dia berkata bahwa tujuan kekristenan atau tujuan seorang percaya kepada Tuhan itu adalah berkat? Hal itu mungkin kita perlu kaji lebih dalam lagi. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, seharusnya tujuan kekristenan itu apa? Saya ambil di satu ayat di Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang merupakan inti dari Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita garis bawahi, kata hidup yang kekal merupakan satu tujuan kekristenan kita. Ini udah terlihat dengan gamblang bahwa kekristenan itu seharusnya memiliki tujuan hidup yang kekal. Kita perhatikan atau kita pertanyakan kembali, hidup kekal itu seperti apa sih? Apa arti dari hidup kekal? Apakah hidup kekal itu sebatas dengan kehidupan setelah kematian yang identik dengan kehidupan di surga? Itu mungkin yang kita pikirkan. Kekekalan itu seperti itu. Tapi kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 ini, orang yang percaya tidak binasa. Sedangkan kalau kita pikirkan bahwa setiap orang itu pasti mengalami kematian secara fisik. Tapi di sini dikatakan tidak binasa. Berarti kata binasa itu bukan berarti kematian secara fisik yang kita alami. Tapi arti dari binasa itu adalah penghukuman kekal akibat dosa dan putusnya hubungan dengan Allah selamanya. Oleh karena itu, berarti arti dari hidup kekal itu berarti pemulihan hubungan dengan Allah selamanya di surga. Ini yang sering kita salah tangkap, bahwa kekekalan itu hanya identik dengan kehidupan setelah kematian. Tetapi kekekalan itu berarti adanya hubungan dengan Allah. Di satu sisi binasa berarti terputus selamanya, sedangkan hidup yang kekal itu berarti dipulihkan
hubungan dengan Allah selamanya di surga. Terus kita lihat di Yohanes 17 ayat 3, ini mungkin satu cara pandang yang lain tentang hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini di Yohanes 17 ayat 3, Yesus melihat cara pandang yang lain tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan sebatas kekekalan setelah kematian, tetapi hidup di dunia yang mengenal Allah. Di sini saya garis bawahi, mengenal Engkau, Allah Bapa, dan mengenal Yesus Kristus, Allah Anak. Jadi ada satu penekanan atau ada satu cara pandang bahwa kekekalan itu bukan sebatas kehidupan setelah kematian, tapi kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan yang mengenal Allah. Terus mengenal Allah itu apa? Mungkin itu pertanyaan yang sering kita ajukan. Kita bisa sering berkata, aku mengenal Allah, mengenal Allah. Tapi sebenarnya mengenal Allah itu seperti apa? Mengenal Allah itu bukan sekedar pemahaman atau pengetahuan teologis kita tentang Allah. Oh, kita lihat, kita baca di Alkitab Allah itu seperti ini, karakternya seperti ini, atau ini. Bukan sebatas itu. Akan tetapi mengenal Allah itu berarti pengenalan kita kepada Allah sebagai satu pribadi. Saya garis bawahi, satu pribadi dan pengenalan yang memiliki hubungan atau relasi dengan Allah. Itu menjadi dua kunci utama dari pengenalan kita kepada Allah. Satu, melihat Allah sebagai satu pribadi, dan kedua, memiliki hubungan atau relasi dengan Allah sendiri. Pribadi adalah sesuatu yang memiliki keinginan, kehendak, dan perasaan sendiri. Itu juga yang sering kita miliki sebagai seorang, dalam hal ini sebagai seorang manusia, yaitu pribadi. Dia memiliki keinginan, perasaan, dan kehendaknya sendiri. Itu juga yang harus kita terapkan dalam hubungan kita dengan Allah. Allah itu pribadi, bukan sesuatu yang mati, tetapi Allah adalah Allah yang hidup, yang memiliki pribadi. Dengan adanya pribadi tersebut berarti kita memiliki hubungan atau relasi dengan Allah. Itu sesuatu yang tidak mungkin kita pungkiri. Karena ada pribadi, kita sebagai pribadi, dan Allah ada pribadi, maka kita harus memiliki hubungan atau relasi dengan Allah sendiri. Hasil dari pengenalan akan Allah ada 3. Pertama, pengalaman nyata. Pengalaman nyata, kalau kita bicara tentang pengalaman nyata, kita mempunyai hubungan dengan pribadi yang lain, atau anggap kita punya hubungan dengan sesama kita. Tentu kita pasti memiliki pengalaman dari relasi atau hubungan kita. Demikian juga halnya dengan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa bersaksi bahwa Allah itu baik? Kan? Kalau kita tidak pernah mengalami kebaikan Allah. Atau bagaimana kita bisa bersaksi atau berkata bahwa Allah itu berkuasa, tapi kita tidak pernah mengalami kuasa Allah. Kalau hal itu tidak bisa kita dapatkan, berarti kita tidak mengalami pengalaman dengan Allah itu sendiri.
Tapi dengan adanya relasi dengan Allah, kita sendiri bisa bersaksi. Allah itu baik, Allah itu berkuasa. Karena kita punya pengalaman sendiri dengan Allah. Terus yang kedua adalah hubungan yang intim. Hubungan yang intim. Menarik kalau kita bicara tentang kekristenan. Hubungan antara Allah dengan manusia. Kristus berkata atau menganalogikan bahwa hubungan Bapa Allah dengan kita manusia itu bisa seperti hubungan antara Bapa dengan anak. Atau Kristus menganalogikan hubungan Kristus dengan kita sebagai hubungan sahabat dengan sahabat. Bahkan Paulus menganalogikan hubungan jemaat itu adalah mempelai pria surgawi dan mempelai wanita, jadi suami dan istri. Dari hubungan-hubungan tersebut kita bisa melihat itu adalah hubungan pribadi yang dekat atau yang intim. Contoh kalau hubungan bapak dan anak, tentunya kita sebagai anak pasti dekat dengan orang tua kita kan. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Dan Bapak bisa memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus yang ketiga adalah transformasi hidup. Transformasi hidup berarti dengan adanya pengenalan akan Allah, hidup kita akan mengalami suatu perubahan atau transformasi. Transformasi yang menjadi akhir atau tujuan akhir dari kehidupan kita adalah serupa dengan Kristus. Jadi hidup kita diperbaharui serupa dengan Kristus. Contoh kalau kita bicara tentang natur Allah itu adalah kasih. Jadi sudah seharusnya kita pun sebagai manusia atau orang yang percaya kepada Dia memiliki natur kasih tersebut. Bohong kalau kita bicara kita mengasihi Allah, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Itu kan menjadi satu kebohongan kalau kita bisa berkata seperti itu. Itu mungkin menjadi satu kecenderungan buat kita. Hidup kita di dunia ini pada akhirnya bisa menjadi serupa dengan karakter Kristus. Atau karakter Kristus itu tertanam dalam kehidupan kita. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.